Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini Rabu 18 Juni 2024 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Kisno MPD selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Fresni Wadillah, NPM 2201041002. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kemampuan Emosional Anak Usia Dini, Studi Kasus Anak Tantrum. Bab 1 yaitu pendahuluan. Anak usia dini merupakan masa emas atau golden age. Masa emas ini merupakan masa kritis dalam tumbuh kembang anak yang berlangsung pada periode selanjutnya hingga dewasa. Dalam buku Montessori, Sugiono mengatakan bahwa masa ini merupakan masa sensitif di mana anak muda menerima rangsangan dan tanggapan dari lingkungannya. Peran orang tua sebagai pengasuh pertama dan utama anak sejak lahir hingga dewasa merupakan faktor penentu perkembangan fisik dan mental seorang anak. Peran orang tua yaitu pertama, orang tua dapat menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk bagi anak. Yang kedua, belajar keras juga menggerakkan karakter anak. Meskipun penggunaan belajar keras akan mendisiplinkan anak, namun juga memperbesar kemungkinan anak akan merasa tidak nyaman. Perkembangan emosi anak usia dini sangat penting karena membantu mereka belajar mengelola emosi sesuai situasi dan tujuan. Orang dewasa, khususnya orang tua, memegang peran penting dalam perkembangan keterampilan emosional anak usia 4-6 tahun. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja hubungan tantrum dan perkembangan emosional pada anak usia dini di Desa Braja Emas, Kecamatan Wajipara, Lampung Timur? Yang kedua, ada apa faktor yang mengakibatkan tantrum pada anak usia dini di Desa Braja Emas, Kecamatan Wajipara, Lampung Timur? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hubungan tantrum dan perkembangan emosional pada anak di Desa Braja Emas, Kecamatan Wajipara, Lampung Timur. Yang kedua, agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan tantrum pada anak usia dini di Desa Braja Emas, Kecamatan Wajipara, Lampung Timur. Manfaat penelitian, anak mampu untuk mengontrol atau mengelola emosinya saat tantrum. Setelah itu, orang tua dapat menerapkan cara untuk mengatasi anak tantrum. Kajian pustaka tantrum menurut Hayes L. yang 2009, mereka dapat memberontak dan mengamuk untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau sesuai yang mereka inginkan, sesuai dengan orang tua yang permisif yang selalu mengalah ketika anaknya menangis dan meminta sesuatu serta melakukan yang terbaik. Perkembangan emosional. Istilah emosional berasal dari kata emotus atau emofor yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal emosi gembira mendorong untuk tertawa atau perkataan lain. Emosi didefinisikan sebagai satu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu menurut Sugiono 2009. Penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan informasi yang luas. Sifat penelitian, penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sumber data. Adapun sumber yang saya gunakan dalam menyusun skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer. Sumber data primer adalah data yang dikelompokkan diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri dan saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut. Data sekunder. Sumber data sekunder dapat disebut juga dengan sumber tambahan atau sumber penunjang. Teknik pengumpulan data. Wawancara adalah teknik yang dilakukan wawancara langsung atau tidak langsung dengan siswa, yang artinya penelitian melihat sikap anak tersebut saat berada di rumah. Wawancara bersifat terbuka
tertutup untuk mengumpulkan data tentang sikap anak. Observasi adalah sesuatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia yang sebenarnya. Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui informasi dari berbagai tanya jawab dengan orang tua tentang perkembangan emosional anak dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti serta pengambilan proses wawancara dengan orang tua. Teknik penjamin keabsahan data. Untuk melakukan uji keabsahan data pada penelitian, peneliti menggunakan transkulasi sumber. Transkulasi sumber adalah teknik dengan menguji kepercayaan informasi atau data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Teknik analisis data. Ada beberapa cara untuk menganalisis data, tetapi juga garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian kita. Data yang diperoleh cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci yang merangkum hal-hal penting sesuai tema dan polanya. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau hubungan antar kategori, grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, hasil data penelitian tidak tercampur dan tidak menumpuk. Yang ketiga ada pengambilan keputusan dan verifikasi. Dari data yang didapat, mencoba mengambil keputusan. Keputusan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang kuat dan mendukung. Pada tahap selanjutnya, data akan semakin jelas. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil hubungan tantrum dengan perkembangan emosional anak dapat disebabkan karena kurangnya mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik. Seringkali orang tua membebani anak dengan emosi yang berlebihan. 3 ibu berinisial N, S, dan M ini menyikapi emosi anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Ibu 2 anak berinisial S dan M ini hanya membungkam saat anaknya mengungkapkan perasaannya, sedangkan ibu yang berinisial N mengungkapkannya dengan memarahinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang ibu, peran orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan emosional anak, karena mereka melindungi anak dan memberikan rasa aman. Pembahasan. Tantrum adalah ledakan emosi atau kemarahan yang ditunjukkan anak dengan menangis, menjerit, berteriak, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Perilaku ini umumnya terjadi pada anak usia 1-4 tahun. Ini mengungkapkan cara mereka mengungkapkan frustasi, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan, atau mencari perhatian. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Orang tua berperan krusial dalam perkembangan emosional anak usia dini dengan menjadi panutan, motivator, fasilitator, dan pembimbing. Melalui lingkungan rumah yang kondusif, pengajaran cara mengelola emosi, dan dukungan positif, orang tua dapat membantu anak mengembangkan kemampuan emosional yang sehat dan menumbuhkan keseimbangan serta kestabilan emosionalnya. Saran: pahami pentingnya peran orang tua, tingkat pemahaman tentang pentingnya perkembangan emosional anak, ciptakan lingkungan aman dan penuh kasih, pastikan rumah aman, stabil, dan mendukung. Jadikan panutan dan motivator. Tunjukkan dan ajarkan cara mengelola emosi secara sehat. Ajarkan mengelola emosi. Berikan nasihat teknik pengendalian emosi dan dukungan positif. Berikan dukungan dan pendampingan. Bantu anak saat bermain dan sediakan fasilitas yang diperlukan. Kembangkan keterampilan emosional. Ajarkan anak mengenali dan memahami emosi dan serta berempati. Cari bantuan profesional, jangan ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Akhir, saya tutup presentasi ini dengan pantun. Kembang melati di taman berseri, mekar indah, dan rumah semerbak, sidang skripsi telah berakhir hari ini. Terima kasih ilmu dan dukungan yang banyak.